Yo, welcome back to my channel Sukri lagi Pratama. Oke teman-teman, kali ini kita lagi bareng sama Bang Amar PD. Nah, oke. Bang Amar PD, Siap. sehat Bang? Alhamdulillah. Oke. Salam corona. Salam corona. Tapi nyatu. Bang, kali ini kita bakalan berbicara seputar ular nih. Bisa, bisa. Bisa ya. Jadi kita bakalan minta tips buat mengurus ular-ular besar nih. Iya Bang? Ya, luar biasa. Jadi sebelum aku mulai itu, silakan kalian ambil posisi terbaik untuk duduk sambil ngemil. Karena video ini akan cocok buat teman-teman yang baru mulai memelihara hewan, atau mungkin kalian punya teman yang mirip hewan. Nah, kalian bisa kali buat nonton video ini. Ya Bang? Bisa banget. Oke, jadi ini ularnya. Nah, Iya, tunjukkan Bang. Ihi, nih. gede. Namanya si Molly. Nah, masih mulai. Ini jenis apa sih Bang? Ini jenis piton molurus. Piton molurus. Albino. Jadi dia warnanya kuning. Ini dari mana sih Bang aslinya? Ini sebenarnya aslinya nih gimana ya? Asli dari luar sebenarnya. Asli luar. Cuma di Indonesia itu diternak gitu. Oh, udah ada ternak juga. Waduh, ini rewel berat banget. Berapa sih ukuran paling besarnya nih Bang? Maksimal lah ya. Kalau untuk jenis piton molurus ini bisa sampai 8. Cuma kalau untuk ukuran sampai 8 meter tuh kayaknya belum ada, tapi nggak tahu ya. Pokoknya masih udah di atas 6 meter tuh udah ada. Anjay. Ini makannya apa sih Bang? Ini makanannya ayam. Ayam berapa? Berapa ekor ayam? Satu? Sekali makan dia bisa makan 5 ekor sampai 10 ekor dengan bobot 1 kilo. Ih, gila. Ini nggak rewel Bang ngurus besar ini? Rewelnya ketika dia buang air. Buang air. Itu kita harus mengeluarkan dari kandang, terus kita harus bersihin kandangnya sendiri. Ya dengan ular sebesar ini kotorannya nggak kecil, gede-gede. Kotornya gede-gede. Kayak anak-anak melahir Pak. Ya kayak kamu lah kotoran itu. Aduh. Abang punya berapa ekor ular sini Bang? Banyak sih. Cuma aku nggak pernah ngitung ada berapa ekor aku punya ya. Pokoknya banyak. Banyak. Pokoknya ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Yang paling besar. Yang paling berbahaya ular yang memiliki apa Bang? Aku punya ular king cobra. Ular king cobra aku yang kesayangan aku tuh panjangnya 4 meter, namanya Troya. 4 meter. King Cobra itu kan dikenal dengan keganasan ya Bang? Iya. Nah, itu apa nggak ngeri gitu Bang? Ngurus ular King Cobra dengan ukuran sebesar itu? Mau sampai 10 meter juga nggak masalah asal kita safety dan ularnya bukan untuk dibawa main-main. Cuma untuk kita display di kandang aja udah gitu. Oh. Tarik lagi, naikkan ke paha kamu, gitu. Lagi. Berat banget. Narik. Mantap. Nah, oke. Udah berapa tahun Narik sih? dia, narik. Lagi-lagi. Mau tarik tambang dia nih teman-teman. Oke. Nah, udah berapa? Udah berapa tahun sih Bang main ular? Aku main ular udah dari segini. Kecil. Dari kecil. Dari kecil. Itu pihak keluarga gimana Bang? Pihak keluarga gimana? Keluarga sih nggak apa-apa sih. Yang penting hati-hati aja. Nggak pernah ada pro dan kontra gitu Bang? Paling kalau misalnya pelihara dapat ular berbisa kayak king cobra gitu kan, paling suruh hati-hati aja gitu. Wih, serius ini besar ya, sebesar paha. Ini berat banget, asli berat. Bang, aku mau nanya seputar reptil nih. Kalau kita kan mau buat pemula gitu, kita kan nggak mungkin semuanya langsung berani buat main ular gitu. Ya. Nah, itu buat menumbuhkan mental dalam memelihara reptil itu gimana sih? Yang pertama, kalau misalnya basicnya orang itu takut banget, tapi dia ada keinginan rasa pengen megang gitu ya. Nah itu udah salah satu dia bakal berani. Oh, berarti kayak gini Bang ya? Ya terkadang ada yang takut banget, jadi dia nggak bisa langsung kontak langsung dengan ularnya. Jadi harus ngeliatin ular itu terus. Harus ngeliat misalnya ada perkumpulan komunitas, dia cukup ngeliat. Paling kalau misalnya pengen megang, pegang dikit aja karena dia biasanya orang yang takut sama ular itu dia belum pernah megang ular sama sekali. Jadi biar dia ngerasain megang ular tuh gimana. Setelah dari situ baru dia bakal ketagihan. Oh, oke. Dan kita para pria, kita udah sering megang ular, jadi kita nggak perlu lagi takut megang ular. Oke, Bang. Ular ini sama nggak sih kayak hewan peliharaan lainnya? Gimana kalau patuh gitu dengan tuannya? Reptil adalah salah satu binatang yang tidak tahu tuan.
Wah, jadi Dia nggak tahu tuannya siapa. jadi gimana tuh Bang kalau ada orang yang kayak Abang nih kan santai aja megangnya, atau ada orang-orang yang aku lihat enak aja bermain dengan ular gitu. Itu kan yang pastinya basicnya jiwanya dia sebenarnya udah menyatu dengan reptil gitu loh. Jadi dia tahu harus dipegang itu gimana, cara megangnya gimana. Itu kita bisa ini sebenarnya. Oh, berarti Bisa dia- meluluhkan hati ularnya gitu. Hmm. Jadi tanpa menyakitin ularnya gitu. Cara megangnya juga bener, dia juga pasti bakal bersabar sama kita. Pokoknya kalau jadi yang penting ular tuh nyaman dulu ya sama kita. nyaman sama kita. Berarti dia nggak bisa disamain kayak kucing atau melihara Nggak hewan bisa, yang lain. kucing kan bisa dipanggil. Hmm. Kalau ular nggak bisa dipanggil. Ular dipanggil. Ular kapanpun, dimanapun dia pasti bakal gigit tuannya. Hmm. Terkecuali bakal gigit tuannya. Misalnya tangan bau daging ayam itu kan, kita taruh itu digigit pasti. Oh, gitu. Kita buka kandangnya, tangan kita masuk pasti digigit. Sejinak apapun pasti ular begitu. Karena responnya ular kalau kita udah masuk ke dalam kandangnya, itu kandang itu wilayah dia. Jadi dia hafal. Kita kasih makan ngelempar kan masuk kandang, jadi dia hafal. Jadi mau tangan kita masuk pasti dihajar. Ular pertama kali yang Abang pelihara ular apa Bang? Ular lidi kalau orang sini bilang. Ular lidi. Berarti Iya. kalau nggak salah ular lidi itu hampir sama kayak ular-ular apa juga ya? Dia ular kayu, dia kecil dia. Oh, gitu. Ular kayu. Dan jadi dari situ Bang nunggu keberanian buat melihara ular gitu Bang ya? Ya dari situ itulah ular legendaris aku banget. Kenapa milih ular gitu Bang? Sebanyak itu reptil? Ya karena kita masih kecil juga pemikirannya kan nggak tahu gitu. Ah. Jadi taunya ular, ular udah pegang, kebiasaan, ya udah. Oh gitu. Jadi pas apa- ada ular senang gitu. pertama dapat ular lidi itu Abang nangkap sendiri atau gimana Bang? Nangkap sendiri. Nangkap sendiri. Nangkap sendiri di depan rumah. Oh jadi dari situlah awal mulanya. Iya. Abang udah lalang buana nih ke hutan-hutan kalau nggak salah Bang ya. Iya. Nah, hutan apa sih atau di daerah mana sih yang paling banyak terdapat ularnya menurut Abang? Kalau hutan untuk di Riau itu kita bisa kembali ke Taman Nasional. Oh, Taman Karena Taman Nasional itu kan hutannya masih bagus. Kita bisa menjumpai ular di sana. Ular yang paling besar yang pernah Abang jinakkan, ular liar ya, itu ukuran berapa Bang? Kalau dijinakin sih nggak gede gitu. Karena kalau ular udah sebesar ini dijinakin percuma. Oh. Membahayakan diri kita sendiri juga gitu. Oh, gitu. Karena menjinakkan ular itu kita harus memegang setiap hari. Terkecuali habis makan kita nggak bisa pegang gitu. Aku mah jinakinnya panjang 2 meter. Mulai dari 2 meter lah Bang. 2 meter aku jinak kemarin. Bang selain memelihara ular, melihara hewan lain juga nggak sih? Aku pelihara biawak juga ada, kura-kura juga ada. Biawak Ya. itu bukannya apa ya Bang ya? Sama nggak sih sama dengan komodo? Beda. Bedanya di mana Bang? Ini ya, komodo itu sebenarnya biawak juga, cuma dia berukuran paling besar. Sama sih, sama-sama keluarga Varanus dia. Oh gitu. Varanus komodensis. Biawak itu berbahaya nggak sih Bang? Berbahaya ya kalau gigit pasti berdarah. Terus yang kedua karena biawak itu kita makannya nggak tahu kan, jadi banyak bakteri. Jadi ketika kena gigit tangan bisa bengkak gitu. Oh gitu. Ibaratnya dalam air liur dia tuh banyak bakteri berarti. Ya di giginya banyak bakterinya. Ini ngerawat ular sebesar ini nggak repot apa Bang? Ya repot kalau bersihin kandang aja. Marjinganan doang. Heeh. Sebanyak ini ular, pernah nggak sih Bang pengalaman gitu? Entah ngasih makan, entah waktu baru-baru punya gitu, pengalaman gak enaknya. Pengalaman gak enaknya sih kemarin aku punya kemarin yang 5 meter, tapi bukan yang ini, ada satu lagi 5 meter itu dia mecahin kandangnya, Mecahin kandang. mecahin pintunya, jadi pintunya pecah kan, dia keluar gitu jam-jam 2 malam itu. Jadi aku yang ngambil masukin lagi ke tempat lain gitu. Kalau lepas paling dulu pernah juga sih king cobra lepas, cuma nggak ke kaki aku larinya tapi ke kamar sebelah, padahal sama-sama pintunya kebuka. Dan dia ngelewatin kaki aku dulu. Waduh. Tapi dia nggak masuk ke kamar aku, malah masuk ke kamar sebelah. Kalau apa tuh berbahaya tuh Bang ya? Untung yang sebelah tuh belum tidur, jadi dia tahu pas mau masuk ada ular gitu. Kalau melihara kura-kura dan apa namanya tuh? Nah lagi Bang. Tarik aja. Aja dia. Nah, kalau melihara kura-kura Bang, sama apa tadi tuh biawak, itu punya kesulitan tersendiri nggak sih? Paling gampang sih pelihara kura-kura. Oh. Karena kura-kura kan di air, ada juga yang di darat gitu. Jadi kalau untuk kura-kura sih kita cuma tinggal bikin misal akuarium bisa, tinggal kita kasih hiasan aja, kasih makan udah gitu aja sih pelihara kura-kura gampang. Kalau melihara biawak kan kita harus megang tiap hari. Oh gitu. Kalau Harus nggak mau jinak. Oh enggak kamu Cina. Terus kukunya juga tajam kan, tapi bisa juga dipotong gitu.
Jadi buat teman-teman yang baru mau main apa ya? Melihara apa namanya? Reptil. Ya, jadi buat teman-teman yang baru pengen melihara reptil, kalian boleh coba dengan memelihara kura-kura. Kura-kura yang paling berbahaya, Bang. Kura-kura paling bahaya. Ada sih, tapi bukan asli Indonesia. Di Indonesia ada. Di Indonesia ada, cuma kura-kura, tapi ya namanya biuku, dia gede banget, bisa gede. Itu kalau gigit ke tangan juga tangan bisa putus gitu. Wih. Ganas juga. Ya, jadi hati-hati memelihara kura-kura juga berarti ya. Nggak bisa sembarangan. Dan ini nggak bisa jadi iseng-iseng aja teman-teman, karena memelihara reptil ini kita juga butuh kayak ketelitian ya Bang ya. Ketelitian, keterampilan khusus itu. Jadi nggak kesabaran. Karena kita punya tanggung jawab besar ngerawat dia gitu. Ini kemarin nih kan sempat viral Bang. Ada beberapa kejadian orang meninggal karena ular gitu Bang. Iya. Nah itu gimana sih tanggapan apa Bang? Yang sering rame itu orang kegigit king cobra ya, kegigit king cobra sampai mati. Jadi di sisi lain sih aku pengen komentarnya sih agak kasar gitu. Dia nggak punya otak. Nggak punya otak. Untuk apa king cobra tuh dimainkan? Sedangkan basic dia tuh apa gitu? Nggak ngerti apa-apa. Cuma modal berani aja, cium kepalanya udah dilihat orang, dapat tepuk tangan, dia bangga. Cuma modal gitu doang. Jadi pengen terkenal tapi nggak lihat basic dia tuh siapa gitu, nggak ngerti apa-apa. Beda lagi misal dari teman aku kayak Panji gitu kan, dia udah beda lagi, udah beda kelas gitu. Kemarin tuh kan ada sempat anak kecil tuh Bang meninggal karena dililit ular tuh Bang. Coba kasih komentarnya Bang. Itu kemarin kejadiannya di Jawa, di Pulau Jawa. Itu ceritanya sih dua orang karena malam satu pengen kencing ke dekat sungai. Jadi pas mau kencing itu dia ngeliat ular. Ada ular besar kurang lebih 3 meter sampai 4 meter. Gila. Jadi orang ini memberanikan diri untuk menangkap gitu. Karena itu ular liar, galak banget. Jadi coba untuk menangkap dan akhirnya orangnya itu dililit. Dan temannya itu nggak bisa melepaskan lilitannya dan akhirnya dia meninggal. Kalau aku tuh Bang nampak ular sebesar itu aja pasti, jangan kan ular sebesar itu, sebesar tangannya aja udah kabur lah gitu kan. Iya. Karena kita nyari aman aja, kita nggak punya apa sih ilmu lah gitu Bang. Ya sebenarnya sih untuk saran buat teman-teman juga, misal ketemu ular besar di alam atau di mana itu udah biarin aja, nggak usah diganggu karena dia bisa membahayakan kita gitu, bisa membunuh kita gitu. Walaupun ukurannya 3 meter, dia udah bisa membunuh kita loh dengan lilitannya gitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya kita tuh bermain ular dengan Bang Amar PD. Dan buat teman-teman yang masih pengen gimana sih tips-tips terbaru dari memelihara ular atau reptil lainnya, kalian bisa langsung cek di YouTube-nya Bang Amar PD. Namanya Bang? Amar PD. Instagram-nya? Amar PD juga. Oke. Sampai sini dulu video hari ini. Semoga video ini menghibur teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba untuk memelihara reptil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.